Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Fandi, dalam mata kuliah Laboratorium Statistik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang uji asumsi klasik data kuantitatif, yaitu khususnya uji autokorelasi, kemudian cara pengobatannya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini atau pada kali ini adalah kita akan membahas tentang uji asumsi klasik untuk data kualitatif atau berupa kuesioner atau berupa data primer. Di sini saya share materinya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini proses uji asumsi klasik di data primer itu ada 3, uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinialitas. Karena pada dasarnya sebelumnya kita telah membahas autokorelasi di situ, dibahas bahwa untuk data yang berupa data primer tidak perlu untuk menguji autokorelasi. Autokorelasi ini digunakan untuk menguji data kuantitatif atau data kuantitatif berupa data nominal. Kemudian untuk selanjutnya ada 2 macam statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik statistik deskriptif maupun inferensial ini keduanya tidak seluruhnya dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Statistik deskriptif merupakan kumpulan kegiatan mencakup tentang pengumpulan data, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang baik. Sedangkan untuk statistik inferensial merupakan alat bantu untuk mengolah data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membuat suatu keputusan. Contoh dari data statistik inferensial yaitu statistik parametrik dan non-parametrik, seperti yang dijelaskan pada Google Classroom, bahwa di sini ya, menurut Usman dan Akbar tahun 2003, penggunaan uji statistik parametrik dan uji non-parametrik ini didasari pada distribusi data yang digunakan sebagai salah satu asumsi dasar. Ada 2 asumsi. Pertama, jika data berdistribusi normal, maka statistik dikatakan sebagai statistik parametrik dapat digunakan. Jika distribusi data tidak normal, maka statistik non-parametrik yang dapat digunakan. Menurut Irianto tahun 2007, data populasi akan berdistribusi normal jika rata-rata nilai sama dengan modenya, serta dengan medianya dan sebagian nilai atau skor mengumpulkan di posisi tengah. Atau statistika berupaya memelihara agar data yang diambil memiliki hasil yang berada pada nilai rata-rata atau yang dapat disebut dengan istilah kewajaran. Dalam menguji kewajaran tersebut perlu ditempuh suatu pengujian normalitas. Nah, sini kita akan membahas pertama kali adalah uji normalitas. Ada banyak metode uji normalitas data di dalam menentukan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, nanti ini kita akan di bawah nanti pembahasan terkait dengan uji parametrik dan non-parametrik. Gitu. Mohon diperhatikan. Beberapa metode tersebut dapat menghasilkan keputusan yang berbeda di uji normalitas itu, sehingga dapat menyesatkan dan membingungkan para praktisi dalam melakukan uji statistik karena berbagai macam data normalitas untuk uji normalitas. Perlu adanya metode uji normalitas yang dapat menghasilkan keputusan yang konsisten. Jadi perlu dari berbagai macam metode itu kita perlu memilih yang pada dasarnya untuk menghasilkan keputusan yang konsisten. Nah, di sini pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti Anderson, Darling test, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson Chi-square test, Cramer-von Mises test, Shapiro-Wilk test, dan Fisher-Cumulet test menurut Wahyudi. Namun demikian, di buku Laboratorium Statistik di sini dibahas mengenai 2 metode yang dinilai tepat untuk menghasilkan keputusan yang konsisten, yaitu Kolmogorov-Smirnov test dan Shapiro-Wilk test. Di sini ada di halaman sebelumnya itu telah dibahas. Jika sampelnya 50 ke atas untuk data kuesionernya itu atau respondennya itu 50 ke atas, maka dilihat adalah kolom signifikan pada Kolmogorov-Smirnov test. Namun jika sampelnya itu di bawah 50 atau respondennya penelitian kita adalah 50, maka yang kita perhatikan adalah kolom signifikan
pada Shapiro-Wilk test. Kemudian jika angka pada signifikan tersebut lebih dari atau sama dengan 0,05, berarti data tersebut distribusinya normal. Namun untuk jika angka pada signifikansi tersebut kurang dari 0,5, berarti data tersebut tidak normal. Nah, di sini ya sebelum ini saya akan masukkan kepada data. Nah, jadi ini yang kita olah dari data kuesionernya. Kemudian kita masukkan langsung kepada menu di SPSS. Nah, caranya adalah pertama kita di halaman 105 itu kita uji plot ya. Jadi kita istilahnya menganalisis, kemudian deskripsi statistik, kemudian kita pilih explore. Nah, explore di sini kita memasukkan variabel dependent list itu persepsi kemudian dan persepsi manfaat. Jadi kita mengklik, kemudian kita tinggal masukkan. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, maka diperoleh, nah ini saya percepat saja agar tidak terlalu panjang, maka diperoleh data sedemikian rupa, seperti yang terjadi di halaman 106 ya. Kita lihat bahwa di sini ada yang saya lingkari 0,01 di persepsi kemudahan. Ini maksudnya apa? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa jika sampelnya 50 ke atas, ini kan sampelnya menggunakan 50, maka uji normalitas diperlihatkan kolom signifikan pada Kolmogorov Smirnov, dan dengan kriteria jika angka pada signifikansi tersebut lebih dari atau sama dengan 0,5 berarti berdistribusi normal, dan jika di bawah signifikansi 0,5 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka berdasarkan uji normalitas tersebut di atas, di mana nilai signifikansi persepsi kemudahan itu nilainya 0,01, berarti kan di bawah 0,05, sehingga dapat dikatakan data tersebut untuk variabel persepsi kemudahan itu tidak berdistribusi normal. Berbeda dengan untuk persepsi manfaat. Untuk persepsi manfaat ini lebih dari atau kurang dari kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut juga tidak berdistribusi normal. Sehingga dengan kata lain perlu adanya ada cara tadi kemarin kita telah belajar mengenai autokorelasi beserta pengobatannya, begitu juga dengan distribusi ini, normalitas ini juga ada pengobatannya. Pengobatannya ini yaitu menggunakan uji non parametrik. Nah, seperti itu. Nah, ini terkait dengan perbedaan. Bentar. Nah, terkait dengan perbedaan antara parametrik dan non-parametrik, parametrik itu merupakan metode statistik, ya. Ini saya ulang lagi, metode statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi, berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi. Jenis data yang digunakan dalam parametrik adalah interval dan rasio. Nah, yang tadi digunakan di kita adalah seperti yang di halaman sebelumnya itu kan ada kita menggunakan skala ya. Jadi nomor 5 itu sangat setuju, terus kemudian 4 itu setuju, terus 3 ragu-ragu misalkan. 2 kurang atau 1 sangat kurang. Nah, ini kan menjadi suatu data yang bersifatnya itu interval, ya kan. Nah, di sini karena di sini setelah kita uji datanya itu tersebut tidak normal, maka perlu kita uji yang nama uji non parametrik. Nah, di sini untuk pengertiannya, uji non-parametrik ini merupakan metode statistik sebagai alternatif jika metode statistik parametrik ini tidak dapat dilakukan, atau dengan kata lain, data yang diolah itu tidak berdistribusi normal. Nah, inferensi statistik ini tidak membahas parameter populasi, namun nanti kita dibawa menuju pengolahan data bersifat nominal dan atau ordinal. Nah, atau distribusi data ini tidak diketahui atau tidak normal. Penjelasannya di sini kan di bagian maksudnya nanti di bagian variabel view itu kan ada measure-nya ya. Measure-nya itu ada 3, scale, ordinal, dan nominal. Nah, ini saya jelaskan bahwa untuk variabel nominal itu adalah tipe yang
yang merepresentasikan suatu nilai numerik, suatu label dari variabel tersebut. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan saja. Data bersifat membedakan. Nah, angka-angka yang digunakan ini hanyalah sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis. Beberapa contoh penggunaan nominal ini ada variabel jenis kelamin membedakan wanita dan pria dan wanita, kemudian nama perusahaan, misalkan manufaktur atau pertambangan, nah ini hanya membedakan saja, atau perusahaan yang maju, perusahaan yang berkembang, begitu. Kemudian ada universitas, universitas ada negeri atau swasta, kemudian instansi, merek smartphone, dan nama kabupaten. Kemudian yang kedua adalah kita untuk penggunaan variabel nominal dalam SPSS measure-nya itu, yaitu adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai rank data atau data dengan peringkat. Data dalam bentuk ordinal level dikategorikan berdasarkan kuantitas dan kualitas. Nah, contohnya dari variabel ordinal yang digunakan dalam SPSS measure SPSS adalah tingkat pendidikan, karena di sini ada TK, SD, SMP, SMA, dan PT. Ada tingkat organisasi, ada dalam organisasi ada anggota, koordinator, inti, wakil ketua, dan ketua. Kemudian tingkat umur ada balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Tingkat suhu ada dingin, hangat, dan panas. Kemudian harga itu murah, sedang, dan mahal. Rasa makanan ada tidak enak, enak, dan sangat enak. Ini menjadi suatu measure dari variabel ordinal. Kemudian yang ketiga adalah variabel scale. Nah, kenapa yang kita gunakan itu seringnya scale? Karena di sini sifatnya adalah parametrik. Nah, untuk yang nominal dan untuk ordinal adalah sifatnya non-parametrik. Nah, untuk variabel scale sendiri adalah tipe variabel yang digunakan untuk melakukan perhitungan data terhadap variabel angka, seperti menghitung nilai statistik deskriptif. Dari sini, SPSS secara fundamental akan mendefinisikan data secara otomatis sebagai variabel dengan tingkat interval atau tingkat rasio. Contohnya saja kita akan menghitung tinggi badan siswa. Nah, itu kan pasti ada bukan bukan istilahnya tidak apa berupa koma-koma, itu kan termasuk rasio ya. Terus nilai ujian suatu ujian, harga beras itu kan pasti ada nominal atau currency terkait dengan koma seperti itu. Nah, untuk itu kan ada dua di skala scale itu, yang termasuknya ada pertama skala interval, yaitu berupa jarak. Jadi datanya itu adanya menunjukkan jarak antara satu dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Dalam artian skala interval ini menghubungkan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Nah, ini contohnya saja, misalnya pengukuran suhu badan dapat membentuk variabel interval jika tiga buah objek A, B, dan C ini berturut-turut memberikan suhu dengan skala interval. Nah, ini contohnya, contoh dari skala interval lah ini. Dari skala dari 50 sampai 80 derajat Celcius ini dikatakan sebagai cukup panas. Dan panas dikategorikan panas yaitu kisaran 80 sampai 110 derajat Celcius, dan sangat panas 110 sampai 140 derajat Celcius. Juga begitu juga di data kuesioner. Ini juga menggunakan sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Ini kan seperti yang ada di contoh di buku, begitu. Sehingga skala yang digunakan adalah variabelnya scale, measure-nya. Nah, rasio juga kita telah belajar bahwa rasio itu bentuknya koma, 0, seperti itu, untuk mempermudah pemahaman saja. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji non-parametrik. Nah, ini uji ini saya kembali ke sini. Jadi Anda bisa lihat di halaman 107 itu pertama kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Pertama kita menguji analyze, kemudian kita regresi, kemudian kita pilih uji linear. Nah, setelah itu kita masukkan di halaman 108 itu untuk variabel dependennya kita uji teknologi, kemudian untuk independennya kemudahan, dan dan juga manfaat. Setelah itu kita klik untuk save.
Nah, yang di-save ini kita klik residual, karena kita sifatnya adalah non-parametrik itu residu ya istilahnya. Untuk misalnya agar tidak error, kita meresidukan untuk modelnya. Dan kita klik continue. Setelah klik continue, kita tinggal klik OK. Setelah klik OK, maka data yang kita dapatkan ini hasil outputnya banyak sekali. Kemudian saya cuma hanya mengambil yang penting-penting saja sehingga diperoleh data seperti ini. Nah, data untuk yang kita lihat adalah yang saya lingkari nilai asymptotic total ya. Hasil normalitas dengan menggunakan uji non parametrik ini pada dua tel ini dengan nilai di atas 0,05 yaitu 0,735. Hal ini menunjukkan data sudah berdistribusi normal. Nah, ini untuk pengujian data apabila uji normalitas itu tidak berdistribusi normal. Kemudian yang tahap kedua adalah kita melakukan uji heterogetasitas. Pada contoh, untuk data sekunder, kita sudah menggunakan 3 alat uji heterogetasitas, yaitu scatter plot, terus kemudian uji Glasser, dan uji yang terakhir adalah uji PAC. Oleh karena itu, untuk memperkaya pemahaman kita, yang sebelumnya itu telah kita pelajari itu, tentang beberapa alat uji, kali ini kita akan menggunakan uji wet. Ya, jadi ini kita menggunakan uji wet. Apa itu uji wet itu? Uji wet adalah suatu uji heterogetasitas yang dilakukan dengan melakukan analisis regresi residual kuadrat atau simbolnya U kuadrat T dengan variabel independen sebagai untuk simbolnya. Kemudian variabel independen itu dikuadratkan dan perkalian atau diinteraksikan antar variabel independen. Nah, ini hasilnya ini. Namun demikian, saya akan kembali pada SPSS. Nah, caranya kita akan melakukan ini bisa kalian buka di halaman 111. Itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan melakukan regresi awal dengan mendapatkan nilai residual. Caranya adalah kita transform, kemudian kita compute. Setelah kita compute, ini di halaman 112 ini, kita compute, kemudian di halaman 113 kita tuliskan U2T. Nah, di sini. Kemudian di sini kita hilangkan dulu. Yang kita masukkan adalah langsung nilai. Tidak memasukkan, tapi langsung nilai res underscore, kita klik di sini. Kemudian kita bintang 2, kemudian kita klik 2. Setelah itu kita tidak apa-apa, cuma ngisi ini saja, target variabel, kemudian numeric expression, kita klik OK. Hasilnya nanti pada saat itu kita bisa lihat di data view-nya. Data view-nya itu nanti akan tersaji nilai U21, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan dibawa untuk mentransfer untuk istilahnya untuk mentransfer total kemudahan. Di sini kan variabel independennya ada 2, total kemudahan dan total penerimaan ya. Jadi persepsi manfaat dan persepsi penerimaan. Persepsi kemudahan dan persepsi manfaat. Nah, ini variabel independennya untuk menguji penerimaan teknologi yang ada di perpustakaan. Nah, contohnya ini yang di buku ini. Dan itu kita setelah kita membuat variabel tadi U2T, kemudian kita mengcompute lagi untuk variabel yang kemudahan. Nah, caranya adalah P kemudahan di halaman 114 itu P kemudahan 2. Nah, ini sebagai disimbolkan P kemudahan 2. Setelah itu kita di sini di bawah untuk P kemudahan ini T-nya adalah bintang 2, jangan lupa, kemudian kita klik 2. Setelah itu kita klik OK. Begitupun untuk P manfaat. P manfaat juga sama, di sini kita klik P manfaat.
P manfaat, kemudian kita underscore 2, kemudian di sini juga sama. Ini kita hapus saja, kemudian kita masukkan untuk P manfaat. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir adalah kita mengkalikan, menginteraksikan antara variabel independen. Nah, kita di sini target variabelnya kita tulis P mudah dan manfaat. Mudah manfaat. Nah, di sini yang kita tulis bukan ini, tapi adalah kita masukkan P kemudahan, kemudian dikalikan dengan P persepsi manfaat. Nah, terus kemudian dikalikan dengan persepsi manfaat. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, maka di data view ini keluar variabel P kemudahan 2, U21, U kemudahan 2, U manfaat 2, dan U P persepsi mudah dan manfaat yang sudah kita interaksikan. Setelah itu adalah untuk menguji hipotesis heterokedastisitasnya, kita lakukan uji regresi. Caranya kita klik analyze, kemudian kita regresi, kemudian kita linear. Nah, di sini yang dimasukkan adalah ini dikeluarkan karena ini yang bukan kita uji karena sesuai dengan heterokedastisitas dependennya apa? Yang kita masukkan adalah U21. Kita masukkan di dependennya. Kemudian untuk yang independennya ini kita masukkan P kemudahan 2 dan P manfaat 2 dan P mudah manfaat. Nah, setelah itu kita klik untuk untuk linearnya. Ini di halaman 117 ya. Di situ ada 117. Kemudian kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu kita sudah ya model fit dan collinearity ini dicentang, estimate ini tidak kita checklistnya dihilangkan. Kemudian kita klik OK. Setelah klik OK, maka kita mendapatkan data seperti ini. Nah, data ini terkait dengan uji weight. Seperti yang kita dengan nilai chi-square, hitung adalah 3,8 chi-square. Nah, ini kita bisa lihat kalau uji weight itu menggunakan tabel chi-square. Chi-square ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk data yang bersifatnya vertikal atau yang mendatar itu kita lihat bahwa di sini penelitian sosial itu menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,5%. Sehingga kita menggunakan baris ini. Nah, terus di bagian yang sisi kiri ini termasuk responden kita. Responden kita itu jumlahnya berapa? Apabila kita menggunakan yang dicontoh di buku kan menggunakan respondennya adalah 50. Berarti kita tarik sini, kita tarik dari 5% di sini yang lurus adalah 3,4 ya kan? 34,76 ya. Setelah itu kita masukkan di sini. Nah, ini berarti hitung ini namanya hitung itu menggunakan alat SPSS. Yang di sini termasuk merupakan tabel, berarti chi-square tabel. Kalau yang di SPSS adalah chi-square hitung. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai chi-square hitung adalah 3,38, kemudian tabelnya adalah 34 yang diambilkan dari tabel tadi. Berarti chi-square hitung itu lebih kecil dari chi-square tabel, yaitu ini 3,3 lebih besar dari di sini 3,4 atau kan ini bisa 3, ya karena biar disamakan. Kemudian dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan uji multicol. Uji multicol ini dilakukan tujuannya adalah kita kan menggunakan dua variabel kemudahan dan variabel manfaat. Nah, uji multicol linearitas ini tujuannya adalah agar kita tahu apakah kedua variabel mudahan dan manfaat ini saling mempengaruhi. Padahal kita itu inginnya menguji variabel independen dua kemudahan manfaat terhadap penerimaan teknologi. Nah, kita melakukan uji multicol ini untuk mengetahui
variabel ini independen ini apakah saling mempengaruhi atau tidak. Yang model yang baik adalah yang tidak terjadi multi-call, berarti tidak saling terpengaruhi. Jadi variabel independennya itu tidak saling mempengaruhi. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkahnya kita kembali lagi di SPSS, kita bisa melihat di halaman 122 itu kita bisa melakukannya melalui analyze, kemudian kita regresi, kita linear, kemudian yang di sini tetap sama variabelnya karena kita tidak menggunakan hetero, tadi kan hetero itu U21 ya, dan kita menggunakan P kemudahan atau yang di istilahnya di bintang 2 tadi. Nah, untuk yang multi-call ini tetap variabelnya itu yang sama. Independennya penerimaan teknologi, independennya kemudahan dan manfaat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik statistik, kita pilih model fit diklik, koliniaritas diagnostik juga diklik, kemudian kita klik continue. Setelah itu, kita mendapatkan data berupa, jadi banyaknya data seperti ini itu, kita tidak, jadi ini menjadi kesalahan bagi Mas dan Mbak, bahwa mahasiswa, bahwa setiap tabel ini dinilai penting. Tidak demikian. Jadi tergantung kebutuhan saja. Kalau kita kan intinya ingin tadi terkait autokorelasi atau misalkan saja normalitas, yang diambil adalah yang data-data yang penting seperti yang saya tadi ini. Yang diambil di sini hanya one sample Kolmogorov Smirnov saja, kemudian diinterpretasikan. Kemudian untuk data tes normalitas juga yang tak ambil satu saja, tes normalitas kemudian diimplementasikan. Kemudian yang terakhir adalah multi-call. Hetero juga sama, yang diambil yang penting saja, terus kemudian diinterpretasikan, terus yang terakhir adalah multi-call. Multi-call di sini adalah kita uji FIF-nya, kita lihat tolerance-nya. Nah, dari data di sini kan tinggal kita klik kanan, tidak di-copy semua, tapi di-copy satu saja, kemudian kita pastekan. Pastekan di sini. Jadi tidak semua diambil, nah, hanya satu tabel saja, sesuai dengan kebutuhan dari analisis yang kita butuhkan. Kemudian setelah itu kita lihat, dengan mendasarkan pada kriteria uji multikolinitas, yaitu jika nilai FIF kurang dari 10, kemudian atau nilai toleransi itu 0,1, tidak terjadi multi-call. Sedangkan jika nilai FIF adalah 10 atau nilai toleransi adalah kurang dari 0,1 terjadi multi-call. Maka dalam kasus ini, FIF itu adalah nilainya 1,049 dan toleransi adalah 0,953, maka hubungan antara persepsi kemudahan dan persepsi kebermanfaatan tidak terjadi multi-call, jadi tidak saling mempengaruhi. Ini tepat karena nanti modelnya adalah variabel independen itu tidak memiliki multi-call, tapi mempengaruhi pada variabel dependent. Yang kita gunakan adalah penerimaan teknologi itu. Nah, ini penjelasan terkait dengan materi proses uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heterokedasisitas, uji multikolinitas, dan dengan data primer. Nah, untuk demikian, semoga istilahnya bisa dapat dipahami. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.